Oke, nah jadi di soal kali ini tentang konfigurasi elektron, tapi di konfigurasi elektron ini konfigurasi Aufbau. Nah, tapi di sini kayak bukan disuruh untuk membuat konfigurasi elektronnya, tapi cuman disuruh untuk menganalisis di antara gambar diagram orbital ini mana aturan yang benar gitu, mana posisi yang benar dalam setiap penempatan spin pada kamar ini, spin pada kotak ini gitu, spin pada orbital ini gitu. Nah, jadi untuk aturan Aufbau itu kan dia kan punya batasan. Nah, di mana maksud dari batasan dari aturan Aufbau itu kan ada terbagi menjadi dua. Ada larangan Pauli dan ada juga aturan Hund. Nah, jadi larangan Pauli dan aturan Hund ini sebenarnya dua-duanya intinya itu untuk membahas tentang penggunaan spin pada kamar atau pada orbital ini gitu. Jadi larangan Pauli dan aturan Hund itu sama-sama menjelaskan tentang penggunaan spin. Jadi spin ini kan yang arah panah ini, arah panah ke atas atau ke bawah gitu kan. Nah, jadi itu larangan Pauli dan aturan Hund secara umumnya kayak gitu. Nah, jadi larangan Pauli itu apa? Nah, jadi larangan Pauli itu seperti namanya, larangan Pauli itu dia melarang adanya sepasang elektron dengan nilai bilangan kuantum spin yang sama dalam satu orbital. Nah, jadi intinya larangan Pauli itu misal kayak ada satu kotak kayak gini. Nah, dia itu di spinnya itu nggak boleh anak panah, nggak boleh anak panah ke atas kayak gini semuanya gitu. Jadi larangan Pauli itu dia itu maunya kayak gini loh. Misal satu kotak itu, di dalam satu kotak itu harus ada anak panah ke atas dan harus ada anak panah ke bawah gitu. Jadi nggak boleh semuanya itu searah gitu. Jadi nggak boleh ke gini. Nah, jadi di antara ketiga bentuk kayak gini nih, yang dimaksudkan dengan larangan Pauli itu yang mana? Jadi yang dimaksudkan dengan larangan Pauli itu otomatis yang ini gitu. Jadi larangan Pauli itu di dalam satu kotak harus ada spin yang ke atas dan juga harus ada spin yang ke bawah gitu. Jadi nggak boleh ada di dalam satu kotak itu spinnya itu dua-duanya itu spinnya itu di arah yang sama gitu. Jadi ini kan dua-dua spin ini kan, nah jadi ini nggak boleh, ini melewati aturan melanggar larangan Pauli gitu. Nah, jadi ini nggak boleh. Kalau yang ini kan dia kan sama-sama ke bawah, jadi dia tuh nggak boleh. Nah, selanjutnya aturan Hund itu apa? Jadi aturan Hund itu misal nih kayak dalam kondisi stabil itu kan elektron itu akan menempati subkulit secara sendiri-sendiri dengan nilai quantum spin yang sama gitu. Nah, jadi kayak jika orbital itu dia telah terisi, barulah elektron tersebut berpasangan dengan elektron yang memiliki spin berbeda gitu. Nah, jadi maksud dari aturan Hund itu misalnya kayak gini. Misal ada 3 kotak ini kan berarti subkulit P kan. Nah, misal ada 3 kotak kayak gini. Nah di 3 kotak kayak gini berarti untuk penempatan elektronnya atau penempatan spinnya itu, ingat penempatan spin itu kan harus anak panah ke atas dulu, harus spin ke atas dulu. Nah, jadi harus ada spin ke atas kayak gini. Nah, jadi maksud dari aturan Hund ini, misal nih kayak ada 3 kotak. Nah, 3 kotak ini harus semuanya itu terisi dengan spin ke atas dulu gitu. Nah, jadi harus spin ke atas dulu. Kalau misalkan 3 kotak ini udah terisi dengan spin ke atas, baru ke spin ke bawah. Nah, di mana spin ke bawah itu dia itu harus dimulai dari kotak yang pertama ini gitu. Kayak gitu. Jadi spin berikutnya itu harus berurutan kayak gini. Jadi misal spin ke atas itu harus berurutan dari kotak ini, habis kotak ini, habis kotak ini. Habis itu untuk spin ke bawah ya berurutan lagi, dimulai dari sini gitu. Nah, berarti dari sini terus ke sini, terus juga ke sini gitu. Jadi aturan Hund itu maksudnya kayak gitu aja. Yang kalau misalkan yang melanggar aturan Hund itu kayak
Oh ya udah deh, untuk menganalisis yang tadi aku udah jelasin perbedaan antara larangan Pauli dan aturan Hun itu, kita lihat soal ini aja. Nah, jadi ini untuk larangan Pauli. Jadi larangan Pauli itu harus kayak gini aja nih intinya. Harus ada spin ke bawah. Nah, kalau misalkan aturan Hun itu kesimpulannya kayak gini, harus berurutan, harus spin ke atas dulu baru spin ke bawah gitu. Nah, untuk poin A, ini mana yang benar? Apakah di orbital yang bagian atas ataukah penggunaan diagram orbital yang di bagian bawah? Nah, ini kan berarti ini kan S, ini subkulit S, ini subkulit S juga, terus ini kan subkulit P. Jadi ingat, subkulit S itu kan ada satu kotak, terus ini berarti satu kotak, subkulit P kan ada 3 kotak. Nah, untuk subkulit S itu karena dia itu hanya satu kotak, berarti ya di dalam satu kotak itu harus mengandung spin ke atas dan juga spin ke bawah. Berarti ini udah benar ya. Selanjutnya untuk yang ini nih. Untuk S juga yang ini ada satu kotak, terus dia itu harus mengandung spin ke atas dan juga spin ke bawah. Berarti ini benar. Nah, untuk yang berikutnya ini kan untuk subkulit P. Nah, di mana P ini dia ada 3 spin. Nah, terus 3 spin ini kan yang dimaksudkan spin itu kan kayak mengandung elektronnya gitu. Jadi 3 spin ini kan sama aja dengan 3 elektron. Nah, karena di sini dia punya 3 spin, berarti aturannya itu dia itu harus berurutan kayak gini. Kayak aturan Hun yang tadi gitu. Nih. Nah, jadi yang salahnya itu ada di bagian atas sini gitu. Yang ini salah. Nah, jadi yang benar itu kayak gini. Misal kalau ini kan artinya dia ada punya 3 spin, ada punya 3 elektron. Nah, karena dia punya 3 elektron, terus di sini P-nya ada 3 kotak, berarti harus 3 kotak itu terisi terlebih dahulu gitu. Jadi terisi terlebih dahulunya itu juga harus dengan spin ke atas dulu gitu. Jadi makanya di sini yang benarnya itu adalah yang di bawah ini. Nih, ini yang benar. Jadi harus spin ke atas, spin ke atas, spin ke atas juga dengan jumlahnya itu harus 3 kayak yang tadi di atas itu. Gitu. Jadi yang benarnya itu yang di bawah. Untuk yang B, di sini yang benarnya itu ada di mana kalau kalian lihat. Nah, kalian lihat paling kelihatan salah itu ada di sini. Nah, di mana dia itu udah melanggar dari larangan Pauli. Nah, larangan Pauli itu kan kayak di dalam satu kotak itu nggak boleh ada yang spinnya itu searah gitu. Nah, di sini kan spinnya searah nih. Sebentar. Nih. Di sini kan spinnya searah. Kayak arah ke atas kan. Nah, jadi itu salah. Jadi dari larangan Pauli itu kan di dalam satu kotak itu harus ada dan juga harus ada spin ke bawah gitu. Kalau di sini kan dia spin ke atas semuanya. Nah, berarti ini salah. Nah, berarti yang ini salah dan yang ini yang benar. Nah, selanjutnya untuk yang C. Yang C di sini. Nah, yang C di sini yang paling kelihatan salah adalah yang ini nih. Yang ini. Nah, jadi untuk yang bagian C itu dia melanggar dari aturan Hun. Aturan Hun itu kan kayak harus setiap kamar itu harus berurut-urutan, itu harus terisi dengan arah spinnya. Sedangkan di sini arah untuk penempatan spin pada 3 kolom ini, pada 3 diagram orbital ini, dia itu tidak berurutan. Misal kayak dari sini langsung ke sini. Nah, seharusnya kan dari sini baru ke sini. Itu baru ke kedua, baru ke 3 gitu. Nah, tapi dia dari 1 langsung ke 3. Nah, berarti kan dia kan udah melanggar. Jadi intinya aturan Hun itu juga kan intinya kan aturan Hun kan harus berurutan gitu. Jadi setiap elektron yang terisi di dalam kamar ini, dalam kamar itu kayak dalam kotak ini harus berurutan gitu. Nah, jadi setelah itu oke. Nah, berarti yang benarnya itu tuh ada di C bagian bawah ini gitu. Oke, semoga dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar ya.